Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyuka bangunan properti dimanapun berada, pada pagi hari ini yang cerah, kami berdoa pada penonton channel kami semuanya dimanapun berada, sehat selalu, bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Sahabat penyuka bangunan properti dimanapun berada, pada pagi hari ini kami akan mereview sebuah konsep bangunan kabin di mana luas bangunan kurang lebih sekitar 55 meter. Bangunan ini konsepnya adalah industrial, muka 5,5 meter dan ke belakangnya ada 10 meter. Bangunan ini space depannya adalah, pertama adalah halaman dalam bentuk konsep dibuat bermotif dengan tujuan karena ini adalah outdoor, ketika hujan tidak licin, nyaman. Masih diberi teras bangunan ini, terasnya 1 meter lebih, kurang lebih 1/4 meter untuk terasnya. Adapun depannya semuanya adalah kaca, semuanya kaca sehingga pencahayaannya terang. Adapun tembok pinggirnya tidak miring, tembok lurus. Ini kita buat konsep supaya nyaman bentuk dari depan. Adapun bangunan ini konsepnya adalah kabin. Ini kita buat semuanya adalah dari konsep bahan-bahan besi holo, terus atapnya adalah metal pasir sehingga betul-betul tempatnya adem, nyaman ke sana. Adapun untuk tata ruangannya, kita lihat mulai depan, ini untuk nongkrong nyaman, nongkrong. Untuk tempat-tempat sepatu juga bisa di depan. Kalau butuh jemur di depan masih cukup. Jadi luas bangunan 55 meter ini cukup nyaman. Adapun ruangan tamunya cukup lega, ruangan tamunya lebar. Ini ruangan tamu, ruang TV di sini, ruang TV cukup lebar. Adapun untuk ruangan pertama, kamar, ini kamar bisa untuk 2 bed, lebarnya 4 meter kali 4 meter, jadi 2 bed cukup besar untuk ruangan tamunya, cukup besar. Kita beri motif kayu supaya kelihatan menarik bednya. Ruang kamar masih diberi pencahayaan, tergantung kebutuhan. Kalau di daerah dingin, contohnya misalnya pegunungan, ininya cukup nggak usah lebar-lebar. Tetapi kalau kondisi kabinnya adalah tidak begitu dingin, kacanya bisa diperbanyak, ditambahin 1 space lagi di sini. Bukaannya bisa dibuat 2, sehingga kalau butuh udara segar oke, butuh dingin dipasang AC. Kalau posisi bangunannya tidak di tempat dingin. Tapi kalau di tempat dingin cukup jendelanya dibuat dikurangi supaya tidak terlalu dingin ketika malam hari. Jadi untuk kamar cukup lapang bangunan kabin ini. Berikutnya, space di depan kamar masih ada untuk tempat-tempat baju. Ini space ruangan kita manfaatkan. Pintunya dibuat sefleksibel mungkin untuk pintu puter fleksibel. Untuk tata atasnya kita buat plafonnya bersih, clean, dan tata lampunya dibuat di sela-sela plafonnya diberi tata lampu sehingga kalau malam hari
lampu utamanya dimatikan, yang dihidupkan lampu dalamnya. Ini untuk ruang kamar. Yang kedua, di atas ada kamar yang sifatnya mezanin, tangganya ini dari besi. Tangganya dari besi. Cukup simpel, nggak terlalu tinggi. Cukup tangga dilapisi ada kayu, cukup simpel. Adapun untuk mezanin atas masih sama, bisa untuk 2 bed. Untuk mezanin atas 2 bed, masih longgar, nyaman. Adapun untuk space di sini bisa dibuat 2 metode. Bila daerahnya dingin, bagusnya tutup seperti rapat seperti ini. Bila bangunannya daerah tidak begitu dingin, ini bagusnya ditambahi kaca, diberi jendela lagi supaya ruangan atas tetap dapat ventilasi udara dan pencahayaannya. Untuk bednya di atas ini bisa masih cukup untuk 4 orang. Kalau konsepnya tidak untuk tempat tinggal, untuk villa, maka atas ini cukup untuk 4 orang. Bawah cukup untuk 3 orang, jadi 7 orang. Adapun kalau dari atas mezanin, ini kaca depan kelihatan terang, sehingga pencahayaannya cukup optimal untuk bisa memberi cahaya di dalam ruangan. Adapun kalau kondisi bangunan ini di daerah-daerah misalnya tidak begitu dingin, di pinggir kota, mungkin cukup bisa ditambahi pendingin AC. Atas diberi 1 ruangan, yaitu untuk AC, ruangan bawah diberi 1 AC. Adapun ruangan tamu, AC-nya ventilasinya cukup dari ruangan depan. Ini untuk kamar mezanin atas. Adapun untuk plafon ini bahannya triplek. Adapun atasnya metapasir, kerangkanya adalah besi hulu. Supaya benar-benar tempat ini nyaman, atas plafon tepat, supaya nggak kelihatan lancip, kita buat plafon yang presisi, sehingga bentuknya lebih menarik untuk konsepnya. Kita lihat tata lampunya maksimal, sehingga malam benar-benar ruangan ini betul-betul nyaman. Tata lampu dibuat 2 arah, ada tata lampu yang nembak ke atas, ada tata lampu yang nembak ke bawah, sehingga betul-betul siang nyaman, dapat pencahayaan, malam juga nyaman, pencahayaannya optimal. Baik, kita lanjutkan untuk review ruangan yang lainnya. Ini ruang tamu tadi, saya ulangi lagi, bisa 2 space. Yang pertama untuk ruang makan, dan tentunya untuk ruang ngobrol-ngobrol juga bisa, multifungsi. Bagian space sampingnya adalah ruang untuk nonton TV. Jadi sangat nyaman, lapang. Untuk khususnya konsep-konsep untuk penginapan di kota-kota tertentu, di pinggiran kota atau di pegunungan, konsep ini sangat menarik. Berikutnya kita lihat untuk bagian samping. Kita lihat bagian samping. Yang pertama adalah space ini kita gunakan untuk dapur. Kita gunakan untuk dapur, space ini. Jadi nyaman. Masih pencahayaannya ditopang 2 sisi. Yang pertama lampu-lampu di sela-sela rak diberi lampu. Adapun untuk ventilasinya masih diberi space untuk jendela. Itu. Kalau daerah tidak begitu dingin, ini diperlukan jendela dibuka sehingga ventilasinya setiap hari, karena menghemat listrik supaya AC-nya berkurang, maka diberi ventilasi. Adapun untuk dapurnya cukup banyak penggunaan space. Yang pertama adalah space digunakan untuk tempat air. Yang kedua adalah space
untuk kulkas, yang ketiga space untuk masak, yang keempat adalah space untuk rak-rak. Jadi ruangan ini sangat efisien. Berikutnya untuk kamar mandi. Kamar mandi cukup luas, dibuat ada kamar mandi basah, mandi kering. Ini untuk tempat mandi diberi pembatas kaca sehingga untuk airnya terkonsentrasi di kamar mandi basah. Adapun untuk toiletnya taruh di luar, wastafel, bawahnya bahan kayu, diberi kaca. Untuk exhaust ditambahi di atas supaya udaranya tetap terus ngalir terus, karena kita tahu di kamar mandi kalau udaranya nggak ngalir kurang nyaman. Adapun space pencahayaannya di atas ditambahi pencahayaannya. Di atas samping kaca ini ada tandon air, sehingga ruang kabin ini betul-betul efisien. Tembok, karena ini kamar mandi, dibuat motif keramik. Semuanya motif keramik, mulai dari bawah tembok keramik. Ini cukup maintenance-nya cukup ringan karena keramik, dan kamar mandi akan terasa bersih terus menerus, akan terasa clean. Ini ditambahi untuk tempat sabun, sampo di sela-sela. Jadi tata ruangan kamar mandi ini betul-betul efektif. Adapun untuk pintu kamar mandi dibuat motif kayu, tapi ini sebenarnya sejenis polywood, tapi motifnya seperti kayu sana itu. Karena ini bukan kamar mandi basah, bagian kering, insya Allah untuk pintunya relatif awet. Sahabat, Bu, penyuka bangunan properti, kita review keseluruhan dari seluruh bangunan kabin ini. Jadi bangunan ini totalnya luas 55 meter. Bisa untuk muat, kalau digunakan untuk konsep penginapan, ini bisa muat untuk 7 orang. Atas 4, bawah 3. Kalau mau nambahi tamu lagi, yaitu di ruang tamu masih bisa ditambahi untuk 1 tamu tuh. Jadi bisa maksimal 8 orang. Tapi nyamannya adalah 7 orang. Dengan luas bangunan 55, maka untuk konsep kabin ini cukup menarik, karena keluarga-keluarga khususnya di Indonesia itu biasanya keluarga kalau nginap itu satu keluarga beserta keluarga besarnya, bapak ibu, anak-anak jadi satu. Jadi ini satu villa kabin ini cukup menarik untuk penginapan satu keluarga. Dan tentunya kelebihan tempat ini adalah konsepnya bersih, maintenance-nya mudah, dan terasa siapapun yang bangun properti dengan model yang seperti ini terasa nyaman karena simple. Jadi simple, bersih, dan maintenance-nya adalah tidak terlalu berat. Yang kedua adalah pencahayaannya maksimal. Kita lihat depannya semuanya adalah kaca. Itu. Pencahayaannya maksimal. Yang keempat adalah terasa lapang. Itu. Terus berikutnya kelebihan yang lainnya, model ini jangka panjang. Artinya untuk penginapan atau tempat-tempat yang katakanlah misalnya di pinggir sungai, view sawah atau gunung, bangunan-bangunan ini sangat menarik. Atau di pinggir kota itu untuk dibangun bangunan yang seperti ini. Ini review rumah kabin pada pagi hari ini yang perlu kami sampaikan. Luar biasa menurut kami. Semuanya tertata dengan epic, terukur, semua sisi disusun dengan baik pencahayaannya, pewarnaannya, lantainya, begitupun penggunaan fungsi-fungsi ruangan, semuanya bisa difungsikan dengan baik. Luas bangunan 55 ini kalau kita beli tanah, misalnya kami banyak jual tanah di Jogja itu,
tanahnya kurang lebih sekitar 80, 70-an, ini cukup bisa satu kabin. Harga tanah kalau di listing yang kami jual, misalnya di daerah Sedayu, itu harga tanah 100 jutaan, ini bangunan kurang lebih habisnya 175. Berarti dengan pajak listrik dan lain sebagainya, satu bangunan dan pajak listrik dan segalanya plus tanahnya kurang lebih butuh biaya 300 jutaan. Kurang lebih dengan tambahan jaringan masang air, masang listrik, terus pajak penjualan, pajak pembelian gitu. Plus balik nama ke notaris, bangunan yang seperti ini ya kurang lebih butuh biaya sekitar 300 jutaan lebih sedikit, kurang lebih ya 325. Kalau harga tanahnya 100. Kalau harga tanahnya kalau di daerah Kulon Progo kami punya kapling harga tanah 60, berarti di bawah 300 jutaan untuk punya konsep bangunan kabin. Silahkan yang kepengen membangun model kabin seperti ini, baik di tanah sendiri maupun tanahnya include dengan yang kami tawarkan, ini bisa menjadi suatu konsep bangunan yang bisa dijadikan passive income, disewakan, maupun bisa digunakan sendiri bagi keluarga-keluarga muda, kepingin punya tempat yang sifatnya unik, tempat ini bisa juga digunakan untuk tempat tinggal sebagai tempat kantor sekaligus sana itu. Atau sebagai rumah kedua, itu punya rumah utama, ini punya kedua, sewaktu-waktu keluarga butuh liburan, bisa digunakan sekeluarga, tetapi ketika vilanya kosong bisa disewakan untuk konsumen itu. Aplikasinya hari ini cukup mudah, bisa digunakan dengan aplikasi Airbnb, Booking.com dan lain sebagainya. Jadi cukup menarik untuk konsep bangunan kabin yang kami review pada pagi hari ini. Sahabatku, penyuka bangunan properti dimanapun berada, silahkan bagi yang mau konsultasi, mau pesan model bangunan kabin seperti yang kami review pada pagi hari ini. Kami punya tim arsitek. Pun demikian kalau kepingin bangun dengan model bangun kabin seperti ini, kami juga punya tim konstruksi untuk bangun dengan model jasa konstruksi. Bisa hubungi WA kami untuk konsultasi mengkait model bangunan kabin. Mau dibangun di tanahnya sendiri atau di samping rumah atau belakang rumah sebagai pavilion, atau mau beli tanah, atau bisa diskusikan dimanapun berada, baik di Yogyakarta, di luar kota Jogja, bisa konsultasi dengan tim yang kami miliki. Demikian untuk review rumah kabin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini cukup menarik, dan rumah ini ditata sangat detail banget. Sebagai contoh, untuk outdoornya, supaya ketika kena hujan tidak lembab, ini outdoornya, tembok sampingnya ini dipasang genteng pasir. Ini sebagai contoh, sehingga betul-betul ketika hujan ini air nggak masuk dan tidak lembab, bangunannya cukup awet ke sana itu. Pondasinya juga cukup simpel, tidak terlalu tinggi. Ini bisa dalamnya diuruk tanah, ini pondasi tidak terlalu tinggi ke sana itu. Jaringan airnya sudah tertata sedemikian rupa sehingga bangunan ini nyaman. Ini pada masuk datar, terus tangganya tidak terlalu tinggi, nyaman. Kalau misalnya sebagian tangga, sebagian untuk misalnya untuk disabilitas, bisa dibangun 2 tangga, yang satu tangga berjenjang, yang satu misalnya lurus. Jadi ini bangunan ini cukup detail penataannya, diperhitungkan dengan matang. Demikian review bangunan kabin yang kami sampaikan pagi hari ini. Kami doakan dimanapun kita berada, kita selalu diberi kemudahan, kita selalu dalam arah yang lebih baik hidup kita, dan tentunya jangan lupa kita menjadi diri yang selalu bersyukur, bahagia, dan kita ingat apapun nikmat yang kita dapatkan semata-mata kurnia Allah, begitupun apapun keterbatasan, kesusahan yang kita miliki, semata-mata bentuk cinta kita kepada Allah, karena di balik keterbatasan atau kesusahan itu, kita akan ditinggikan derajatnya, kita akan dibentuk menjadi orang yang lebih rendah hati,
orang yang sabar, orang yang semakin tambah banyak bersyukur dan menjadi diri jiwa orang yang bisa memenangkan atas dirinya sendiri. Saya cukupkan untuk review bangunan kabin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi penonton channel kami. Dan dimanapun berada kita bisa menata tanah Indonesia ini menjadi tanah yang memberi nilai tambah bagi kita semuanya. Dan generasi-generasi bangsa Indonesia adalah generasi-generasi yang bisa menata negerinya, menata tanahnya, menata desanya, menata lahannya menjadi lahan yang bisa menarik bagi siapapun, sehingga penataan antar lahan dan bangunan di Indonesia dimanapun berada menjadi suatu nilai value bagi bangsa Indonesia. Dan negeri ini adalah negeri yang indah, negeri yang tercantik yang dikurniakan Allah kepada bangsa ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.